Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Rokok dapat rokok rokok dapat menyebabkan kanker jantung, hipertensi. Episode 2, Bahaya Asap Rokok. Kamera, roll, action. Neng, kamu tahu nggak tagline iklan rokok itu apa? Tahu, pernah Apa? dengar? Apa? Rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, penyakit hipertensi, dan gangguan kehamilan serta janin. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung, gangguan hipertensi, dan janin. Enggak. Enggak dong. Kenapa nggak suka? Enggak, soalnya kayak pertama ganggu diri sendiri, nggak nyaman sama diri sendiri. Terus yang kedua juga ganggu orang lain. Terus yang paling penting itu kesehatan, itu nggak banget buat kesehatan kita. Kamu suka ngerokok nggak? Enggak, Bener. benar. Bener. Enggak. Enggak. Terus itu apa yang dipegang sama kamu? Oh, ini Sejak kapan suka ngerokok? enggak. Katanya suka. Enggak, ini bercanda. Suka ngerokok nggak? Enggak, Kenapa nggak suka? ya nggak bikin nyaman aja gitu. Apalagi kalau kena asap rokok itu ke pakaian juga nggak nyaman gitu. Nggak semuanya orang laki-laki perokok juga sih. Ada juga sih sebagian orang laki-laki ada yang ngerokok gitu. Permasalahan tentang rokok merupakan tanggung jawab bersama. Karena dari mulai lansia, usia produktif, anak usia sekolah dan remaja, banyak sekali yang merokok. Untuk itu, pemerintah gencar melakukan kampanye germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Salah satunya, bagaimana caranya untuk menghentikan rokok, terutama di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Kan kamu, teman-teman kamu ada yang suka ngerokok gitu, para pelajar? Banyak, banyak. Banyak ya? Iya. Nah, menurut mereka itu apa sih alasannya mereka tuh pada ngerokok gitu? Yang pertama gengsi sih. Dari teman, kenapa sih nggak ngerokok? Keren loh ngerokok, kan kayak gitu orang-orang. Jadi ikut-ikutannya. Iya, ikut-ikutan, lebih ke ikut-ikutan. Pertama dengernya itu miris, lihat juga miris kayak wah kok pelajar seperti itu gitu. Nah ternyata kan tadi juga kalau teman-teman lihat ternyata sesama pelajar juga kan bilangnya ternyata dari gurunya yang harusnya sebagai contoh malah seperti itu. Sebenarnya pasti bisa dirubah ya, tapi memang kalau paling berpengaruh itu dari lingkungan, itu yang paling banget. Jadi sama siapa kamu bergaul itu pasti kamu bakal mempengaruhi sikap kamu tuh. Jadi kalau bisa cari-cari temennya yang yang baik gitu ya, jangan sama orang-orang yang merokok tuh kalau bisa. Seperti kita ketahui, dampak dari rokok itu sangat-sangat berbahaya, khususnya untuk generasi penerus kita. Karena selain mempengaruhi kesehatan tubuhnya, juga berdampak pada psikososial, yaitu terkait dengan fungsi otaknya. Di dalam rokok itu mengandung berbagai zat kimia yang tentunya sangat berbahaya. Di antaranya nikotin, karbon monoksida, dan juga ada tarnya. Nikotin salah satu yang paling sering kita sebut ya, itu merupakan zat stimulan yang merangsang rasa bahagia dan tentunya mengakibatkan kecanduan atau adiksi. Punya pengalaman menyebalkan nggak tentang rokok? Tentu sih pasti punya. Itu paling inget tuh waktu dari zaman saya sekolah sampai sekarang itu kan paling sering tuh naik angkutan umum, dan paling menyebalkan kalau misalnya ada gak hanya supir angkotnya, kenaiknya sama yang naiknya juga tuh ada yang ngerokok gitu. Kalau misalnya
Apalagi ditambah lagi kalau misalnya kaca-kacanya itu nggak dibuka, udah yang paling menyebalkan sih itu. Di sekolah juga banyak banget gitu ya, bukan banyak banget, cuman kalau ada ujian kan ibu bapak guru suka nunggu gitu ya, jadi pengawas gitu ya. Nah kadang bapak gurunya itu suka ngerokok gitu kan, kayak nggak sopan gitu ya. Pelajar dilarang ngerokok tapi dianya gitu malah ngerokok gitu, jadi gitu ganggu banget gitu, baunya apanya gitu. Jadi sebenarnya pemerintah daerah itu sudah membuat peraturan daerah nomor 4 tentang KTR, kawasan tanpa rokok. Di sana diatur tempat-tempat yang tidak boleh merokok. Yang pertama yaitu fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, tempat proses belajar mengajar. Yang ketiga, arena bermain anak. Kemudian yang keempat, tempat ibadah. Yang kelima, yaitu angkutan umum. Kemudian yang keenam, tempat-tempat lain yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Selain itu juga yang ketujuh yaitu tempat kerja. Bagi siapapun yang ingin berhenti merokok, kunjungi puskesmas terdekat. Karena semua programmer promkes di tiap puskesmas sudah bisa memberikan terapi kepada adik-adik atau siapapun yang ingin berhenti merokok.